Nusantara. N-nya itu negara kayaknya. Kalau di Undang-Undang 3 2022-nya kayaknya N-nya itu negara. Ya. IKN Nusantara, Ibu Kota Negara Nusantara. Nah ini Pak, bagaimana nanti pengelolaan barang milik negara yang ada asetnya yang di Jakarta, kemudian yang ada di IKN Nusantara itu sendiri. Nah ini foto ini adalah foto gambar terbaru yang nantinya akan dibangun untuk Ibu Kota Negara Nusantara ini. Di sini Pak. Pak An kalau mau nitip foto di sini boleh juga tuh. Patung atau apa Pak An, silakan. masih dirancang ini soalnya nih. Ya besar sekali, bagus sekali ya konsepnya. Kemudian nantinya modelnya adalah forest city ya. Jadi mayoritas malah nantinya itu modelnya adalah bukan gedung-gedung tinggi tapi kayak hutan gitu Pak. Tapi bukan hutan belantara, hutan yang tertata dengan baik dan indah nantinya gitu. Lanjut ya. Lanjut. Saya kira nggak usah ini ya. Terus lanjut. Nah, substansi Undang-Undang 3 2022 tentang Ibu Kota Negara ini adalah Ibu Kota Nusantara IKN berfungsi sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menjadi tempat penyelenggaraan kegiatan pemerintahan pusat serta tempat kedudukan perwakilan negara asing dan perwakilan organisasi atau lembaga internasional. Ya. Ada namanya lembaga internasional itu dari keuangan ada, dari lembaga-lembaga internasional lainnya ada ya. Yang namanya yang tersebar lah di seluruh Indonesia. Selama ini adanya di Jakarta, LKI, terus perwakilan, kedubes, dan nantinya akan ditempatkan di sana. Pemerintah daerah khusus, namanya itu Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Jadi nanti akan ada namanya pengelolanya Pak. Namanya otorita IKN Nusantara. Itu salah satu jenis kekayaan negara dimiliki dalam bentuk badan layanan umum. Kemarin sudah kita belajar ya, pelajari badan layanan umum itu merupakan bagian dari kekayaan negara dimiliki. Nah nantinya ini juga Pak, IKN Nusantara ini menjadi bagian dari salah satu BLU yang ada di Indonesia. Kalau Bapak Ibu sekalian sudah pernah dengar namanya Otorita Batam, ya, Otorita Batam. Jadi di sana adalah penguasaan dan pengusahaannya dikelola oleh otorita. Pimpinan di otorita tersebut setingkat dengan menteri. Jadi kemarin sudah dilantik Pak Bambang itu selaku kepala IKN-nya, dilantik oleh Pak Presiden untuk melakukan pengelolaan, penguasaan dan pengusahaan Ibu Kota Negara Nusantara. Jadi ada 3 ini ya nantinya. Jadi nanti itu akan terbentuk di sana itu Bapak Ibu sekalian pusat pemerintahan. Selain itu nanti akan ada namanya pusat bisnis di sana. Jadi otorita IKN ini dia akan melakukan pengelolaannya 2. Yang pertama adalah melakukan pengelolaan terkait dengan pemerintahan biar berjalan dengan baik dan lancar. Kemudian yang kedua, sekitarannya nanti akan dibuat semacam pengusahaan. Jadi nanti akan ada pusat-pusat bisnis yang nantinya akan dikelola oleh otorita tersebut. Persis seperti Batam ya, otorita Batam ya. Terus sampai sini ada yang tanyakan nggak? Kalau ngopi-ngopi boleh Pak. Sini juga belum ada kopinya, mana John? Sudah di sana. Silakan Bapak Ibu sekalian, kalau mau ngopi-ngopi boleh. Monggo. Ya Pak. Ya. Lanjut dulu ya. Di Ibu Kota sebentar. Nah, di Ibu Kota Nusantara itu hanya menyelenggarakan pemilihan umum tingkat nasional. Jadi nanti di IKN ini hanya menyelenggarakan
pemilunya untuk presiden gitu ya. Kemudian Pemda khusus Ibu Kota Nusantara disebut sebagai Otorita Ibu Kota Nusantara tadi ya, Otorita Ibu Kota Nusantara yang dikepalai oleh Kepala Otorita yang saat ini Pak Bambang ya. Pak Bambang itu dulu pernah menjadi Wakil Menteri Perhubungan pada saat zaman Pak SBY. Beliau memang ahli dalam hal perencanaan tata kota ya. PhD-nya itu dari California University kalau tidak salah. S2, S3-nya dari sana. Kemudian wakilnya itu kalau tidak salah itu praktisi dari Sinarmas Ren Group Sinarmas kalau nggak salah. Pak siapa ya? Joni ya, Pak Joni atau siapa? Pak Joni ya. Itu wakilnya. Kemudian Pak Doni Raharju ya. Pemerintahan daerah khusus Ibu Kota Nusantara menjalankan fungsi dan pemerintahan daerah khusus kecuali yang diatur oleh yang lainnya. Kemudian otorita Ibu Kota ini menetapkan peraturan untuk menyelenggarakan pemerintah daerah khusus Ibu Kota Nusantara dan atau melaksanakan kegiatan persiapan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara. Ya. Lanjut ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, cakupan wilayahnya sesuai dengan pasal 6 Undang-Undang 3 2022 tentang IKN ini. Di sini ada yang pernah ke Balikpapan mungkin Bapak Ibu sekalian? Atau ke Samarinda? Bu Devri ya, di sana ya? Belum, Pak. Oh, Bu Devri itu di mana ininya? Kalimantan Barat, Pak, Pontianak. Oh iya, Kalimantan Barat ya. Kalau ini Kalimantan Timur ya, Bu ya? Iya. Timur. Ya, tinggal nyebrang Bu dikit, Bu. Iya, nanti Pak. juga nyambung kayaknya tuh Barat sama Timur ya. Iya. Semoga ada kereta api deh, Pak. Ya, nanti ada Bu, akan ada kereta api, kereta cepat, macam-macam lah. Iya. Sana, ini ya, Pontianak ya. Nah, ini yang merah itu bisa di zoom nggak? Jadi wilayah ibu kota negara ini ada sekitar 256.000 hektar. Coba bayangkan, sekitar berapa berarti? 256.000 hektar, ya, yang merah dan kuning. Kemudian meliputi nantinya kawasan ibu kota, kawasan IKN-nya sendiri ada sekitar 56.000 hektar. Dan kawasan pengembangan yang tadi ya, kawasan pengembangan ibu kota negara, yang kuning-kuning nantinya itu sekitar 199 hektar, serta meliputi wilayah laut. Jadi nanti laut itu akan dilakukan semacam penataan, kemudian ada reklamasi, ada pengurukan, kemudian akan dijadikan sebagai tempat istilahnya ya IKN itu sendiri. Luasnya sekitar 68.000 hektar. Jadi totalnya 256.000 hektar. Besar sekali, luas sekali. Lanjut dulu ya. Kemudian ada landasan hukum, nggak usah ya, lanjut. Nah tadi ya, jadi posisinya di sini kalau secara teori kelembagaannya, Bapak Ibu sekalian, kepala otorita IKN ini langsung berada di bawah presiden. Jadi nanti kepala otorita ini selaku pengguna anggaran dan pengguna barang. Kemudian nanti dia akan membuat rencana kerja anggaran dan laporan keuangannya. Sama seperti yang lainnya, kementerian lembaga lain. Jadi ada menteri pimpinan lembaga sebelah kiri ya. Itu ada kementerian menteri yang lainnya kan, Menteri BUMN, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan lain-lainnya ya. Nah, salah satunya tambahan adalah kepala otorita IKN setingkat menteri ya, kepala otorita IKN setingkat menteri. Jadi
Undang-Undang IKN mengamanatkan bahwa Presiden memberikan kuasa kepada Kepala Otorita IKN selaku Kepala Pemerintah Daerah khusus IKN sebagai pengguna anggaran atau pengguna barang untuk Otorita IKN. Itu ya Pak ya. Jadi secara aturan sudah terpenuhi secara aturan sah sebagai Kepala Otorita IKN dengan adanya Undang-Undang 3 tahun 2022. Lanjut. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu sekalian ada namanya sumber pendanaan. Dari mana sih untuk membangun IKN yang 256.000 hektar itu dananya dari mana gitu kan? Kemudian bagaimana skemanya? Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, sumber pendanaan itu bisa diperoleh dari dua. Yang pertama adalah dari APBN ya. Kalau APBN itu untuk membangun gedung-gedung pemerintahan, itu dari APBN. Kemudian ada sumber lain yang sah, itu dari bisa dari kerjasama, bisa dari pihak swasta, ya modelnya begitu. Jadi ada dua sumber utama dari APBN, itu kalau untuk pemerintahan, untuk nanti para menterinya bertugas di sana, gedung-gedungnya itu akan didanai dari APBN. Kemudian nanti kalau bandara, misalkan nanti yang akan menghasilkan, itu nanti modelnya adalah kerjasama Pak. Jadi negara menyediakan lahannya, asetnya, kemudian nanti akan dibangun oleh pihak ketiga atau pihak swasta atau BUMN, kemudian modelnya adalah kerjasama pemanfaatan. Jadi nanti akan ada namanya modelnya profit sharing dan kontribusi ke negara. Jadi negara hanya menyiapkan biasanya menyiapkan lahannya aja, tanahnya. Nah, nantinya kalau menghasilkan dikasih biasanya grace period terkait dengan karena mereka mengeluarkan anggaran untuk membangun. Kemudian pada tahun keberapa menghasilkan, nah hasilnya nanti akan salah satunya masuk sebagai sumber penerimaan negara. Itu model pemanfaatan asetnya. Kemudian otorita IKN dapat melakukan di sini nantinya ya. Jadi nanti karena dia BLU, sifatnya BLU, jadi nantinya akan ada penerimaan ya dari pajak khusus atau pungutan khusus IKN yang berasal dari PDRD. Nanti diatur dalam Undang-Undang HKPD yang diberlakukan secara mutatis mutandis dengan peraturan otorita IKN setelah mendapat persetujuan DPR. Kemudian akan ada namanya PNBP ya, penerimaan negara bukan pajak nantinya. Seperti tadi ya, kalau menghasilkan, pemanfaatan, dan nantinya akan menerima ada penerimaan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak. Kalau kita bahas dari kemarin, penerimaan negara kita ini kan ada 3 ya Pak sumbernya. Yang pertama adalah dari pajak itu termasuk bea cukai. Yang kedua adalah dari PNBP ya, penerimaan negara dan pajak. Yang ketiga dari hibah ya. Jadi salah satunya ini nantinya akan menghasilkan PNBP. Dan format pokok pengaturan sumber dan skema pendanaan ini diatur di pasal 24-nya. Cuma dielaborasi ya tadi lah model-model kayak kerjasama gitu, nanti modelnya begitu. Lanjut ya. Lanjut. Nah, kalau dari APBN bagaimana? Nah, di sini kalau APBN dapat dilakukan melalui alokasi anggaran belanja atau pembiayaan. Jadi nanti akan dimasukkan di dalam undang-undang APBN namanya. Nanti ya tiap tahun kan pemerintah mengajukan usulan RUU APBN. Kalau sudah disetujui oleh DPR maka menjadi undang-undang APBN. Nah, salah satunya pembiayaan atau anggaran belanja yang untuk IKN ini nanti diajukan di APBN dalam bentuk undang-undang. 2022 sudah disetujui. Untuk 2021 kemarin kayaknya belum kayaknya, baru 2022 ini sudah. Nah, kemudian ada namanya KPBU. KPBU itu kerjasama dengan badan usaha ya, kerjasama pemanfaatan. KPBU itu singkatannya kerjasama pemanfaatan badan usaha, yaitu skema kerjasama pemerintah dan badan usaha
untuk mendukung IKN yang dapat dilaksanakan dengan beberapa skema. Bisa dalam bentuk KPBU tarif atau KPBU availability payment. Jadi ada dua. Jadi kalau tarif berarti KPBU-nya berarti ada ada regulator, ada operator. Regulatornya atau yang memilikinya itu pemerintah, kemudian operatornya adalah pihak ketiga ya. Nah, nanti pihak ketiga ini kan mengoperasikan aset aset-aset otorita IKN ini, kemudian nanti akan menghasilkan. Hasilnya nanti akan ditetapkan untuk pemerintah berapa gitu ya dalam bentuk tarif, modelnya tarif begitu. Kalau availability ya tadi ada semacam profit sharing sama kontribusi tetap ke negaranya, modelnya begitu. Kemudian partisipasi badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki negara termasuk badan usaha milik negara ya. Kemudian swasta murni bisa ya skema pendanaannya bisa dari APBN, KPBU. Kemudian dari swasta murni, kalau KPBU tadi ya, negara menyiapkan asetnya, menyiapkan tanahnya, kemudian biasanya pihak ketiga membangun. Atau pemerintah menyediakan lahannya dan membangun, kemudian pihak ketiga yang operasikan. Gitu ya. Nah, ada juga nanti skemanya itu bisa swasta murni, Pak. Skema swasta murni ini merupakan investasi murni dari swasta yang dapat diberikan insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ada hal-hal yang memang tidak boleh dikuasai oleh swasta, Pak ya. Contohnya hal-hal yang bersifat strategis itu tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta, Pak. Contohnya apa, Pak? Bandara, misalnya itu ya, Pak ya. Bandara itu tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta, Pak. Kemudian pelabuhan, kemudian kawasan militer itu semua tidak boleh dikuasai oleh swasta. Kalau dikuasai oleh swasta nanti bisa kacau ya, bisa ini. Contoh misalkan mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar bandara yang mau jadi yaitu bandara di Kediri ya, namanya belum ada. Itu bandara Kediri. Kediri itu bandaranya cukup besar. Nanti akan sama dengan Bandara Juanda, malah lebih luas dari Bandara Juanda. Nah, bandara yang di Kediri itu dibangun oleh pihak swasta, Bapak Ibu sekalian, yaitu Gudang Garam ya. PT Gudang Garam membeli tanah, membangun bandara tersebut. Tapi itu kan proyek strategis nasional ya, bandara itu tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta. Nah, bagaimana modelnya nanti? Nah, modelnya itu adalah nanti bandara tersebut akan diserahkan ke negara kalau sudah jadi ya. Rencananya 2024 itu sudah beroperasi itu. 2024 Bandara Kediri itu sudah beroperasi dan akan runway-nya aja lebih panjang dibandingkan dengan Juanda ya. Kalau Juanda itu sekitar 3.000 meter runway-nya itu. Runway itu untuk landing sama take off pesawat itu ya. Sekitar 3.000 meter. Jadi bisa pesawat yang berbadan besar sudah bisa landing di sana. Nah, yang di Kediri ini lebih panjang lagi, Bapak sekalian, sekitar 3.200 meter. Jadi lebih pesawat yang berbadan lebih besar lagi bisa landing di sana gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa pihak Gudang Garam mau bangun bandara? Nah, ya, siapa yang bisa jawab? Kenapa pihak Gudang Garam mau bangun bandara? Padahal secara aturan tidak boleh itu pihak swasta membangun. Buat apa tuh Gudang Garam mau-maunya bangun bandara? Ada yang bisa didiskusi? Silakan. Sambil ngopi Pak, monggo Pak. Bapak Ibu sekalian. Kenapa pihak Gudang Garam mau bangun bandara di Kediri? Buat pengembangan bisnisnya Gudang Garam. 8 triliun itu nolnya berapa ya ke belakang ini ya? 12 ya? 12 nolnya Pak. Coba 8 triliun Pak. Kalau dibelikan kerupuk bisa jadi seluruh ini kali ya. Seluruh Indonesia. 8 triliun gitu ya.
8 triliun. Kemudian dia juga menambah, katanya informasinya ada nambah 1,5 triliun lagi untuk pengembangan bandaranya. Jadi sekitar 9,5 triliun Gudang Garam menanamkan uangnya di Kediri hanya untuk bandara, kemudian bandaranya nanti akan diserahkan ke negara. Kan secara logika itu buat apa gitu ya? Kok bisa ini uang sebesar gitu ya, 9,5 triliun nantinya akan diserahkan ke negara. Kalau orang wajar, misalnya orang kita, orang umum ya mikir-mikir ya, wah buat apa gitu uang sebesar itu, mendingan beli kemudian dibangun tempat bisnis apa gitu ya, kemudian dikelola gitu ya. Kalau ini kan beli tanahnya, bangun gedungnya, bangun bandaranya, serahkan ke negara. Coba. Dia dapat apa? Nah, itu ya. Jadi ternyata yang betul menurut pandangan Bapak Ibu sekalian, Gudang Garam juga tidak bodoh-bodoh amat, justru Gudang Garam itu pintar gitu ya, bagus gitu ya, strategis dia bisa bisa melihat ke depan gitu ya, visioner gitu. Kalau selama ini misalkan Gudang Garam dengan usahanya di Kediri itu di Jawa Timur kan bukan termasuk kota besar ya, bukan termasuk kota seperti Surabaya gitu ya, Malang itu kan istilahnya udah besar gitu ya. Kalau Kediri apa gitu kan, ya, Kediri paling apa gitu kan, kotanya tidak ini ya, tidak sebesar Surabaya atau Malang misalkan. Nah, untuk mengangkat nama Kediri dari itu ya udah salah satunya bangun bandara. Nah, ternyata dari perencanaan awalnya Bapak Ibu sekalian, sebenarnya negara itu sudah mau bangun bandara di daerah Jawa Timur. Jadi karena Juanda sudah overload, Juanda sudah terlalu penuh. Kemudian ada bandara-bandara perintis itu tidak terlalu besar ya, seperti di Malang juga sudah ada kan, Malang, Banyuwangi, kemudian di Jember itu ada, cuman perintis-perintis semua kan, bandaranya masih kecil-kecil ya. Nah, pemerintah itu sudah merencanakan untuk bangun bandara itu di Tulung Agung. Jadi bangun bandaranya itu sudah direncanakan di Tulung Agung. Tapi kenyataannya bergeser ke Kediri ya bayangnya. Ada kekuatan hilang besar gitu ya. Nah, kalau Gudang Garam istilahnya udah nomor 1 lah ya ininya ya. Jadi akhirnya proyek strategis nasional itu bergeser dari Tulung Agung ke Kediri, Pak. Itu Pak. Akhirnya bangun bandaranya di Kediri. Kemudian yang kedua ada komitmen itu tadi, Kediri boleh membangun bandara, cuman karena proyek strategis nasional, bandara tersebut nanti harus diserahkan ke negara kan, ke pemerintah ya, ke negara. Nah, nanti modelnya adalah itu Pak, modelnya nomor 2 itu Pak, KPBU nantinya. Jadi ini terbalik. Jadi bukan pemerintah yang menyiapkan asetnya, pemerintah yang membangun, bukan ya, tapi pihak swasta yang menyiapkan asetnya, kemudian membangun. Oleh karena regulasi yang tidak boleh dikuasai oleh pihak swasta, maka harus diserahkan ke negara. Nah, jadi negara itu untung banyak juga dilihat dari satu sisi ya. Jadi dia tidak mengeluarkan apa-apa, tidak mengeluarkan anggaran, tidak mengeluarkan aset yang dimiliki, tapi mendapat aset dan bandaranya gitu ya. Itu menambah nilai kekayaan negara dari sisi kekayaan negara dimiliki. Nanti masuknya ke Kementerian Perhubungan, nanti akan dicatat sebagai asetnya di bawah Kementerian Perhubungan bandara tersebut.
Nah, dari pihak gudang garam, yang pertama memang secara sekilas tidak ada untungnya gitu ya, udah bangun kemudian ini. Cuman di sisi lain nantinya mereka akan mendapatkan namanya profit sharing. Jadi nanti bandara tersebut dikelola, akan ada pengelolanya ya, bisa BUMN, bisa jadi Kementerian Perhubungan, jadi yang mengelola itu biasanya BUMN ya, kalau ini Angkasa Pura biasanya kan, Angkasa Pura 1 atau 2. Nah nantinya yang akan mengelola itu kemudian pihak gudang garam menjadi salah satu penyertaan modal. Jadi salah satu pemilik yang melakukan penyertaan modal terkait dengan bandara tersebut dan nantinya akan mendapat semacam dividen atau kontribusi tetap ya dari hasil yang diperoleh dari bandara tersebut. Kemudian selain itu pihak gudang garam juga tidak bodoh-bodoh amat kan, jadi dia membangun bandara itu sekitarnya dia beli juga gitu Pak. Jadi nanti itu Pak, pihak gudang garam itu ya di luar bandara seperti tadi kan, misalkan IKN tadi itu coba kembali. Dan IKN tadi itu kan 256 hektar, 265.000 hektar ya. Ini 256.000 hektar ini kan total ya. Untuk IKN-nya sendiri kan 56.000 ya, hanya 56.000 hektar. Sedangkan yang sisanya 199 sama 168.000 hektar itu nantinya akan sebagai kawasan bisnis di sana. Gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi sebenarnya untuk pusat pemerintahan hanya 56.000, cuman nanti sekitarannya itulah yang akan menghasilkan. Nantinya begitu. Sama seperti ini bandara sendiri juga demikian. Gudang garam itu sudah mulai membeli aset-aset sekitaran bandara. Jadi sekitaran bandara itu sudah dibeli oleh gudang garam. Dan nantinya akan dikembangkan untuk bisnisnya gudang garam di sana. Bisa untuk hotel, di sana akan ada hotel nantinya. Kemudian tempat pusat perbelanjaan, kemudian tempat olahraga, lapangan golf, dan sebagainya. Itu jadi mereka bisnisnya ya bolehlah nanti bandara yang serahkan ke negara, tapi sekitarnya dia sudah kuasai gitu ya. Nah, itu tadi ekspansi bisnisnya di sana, pengembangan usahanya di sana ya. Tadi seperti Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi berkaca dari itu ya buat gudang garam itu sendiri sebenarnya mereka sudah memperhitungkan mengeluarkan uang 9,5 triliun itu nanti akan menghasilkan berapa gitu ya. Itu pokoknya saya. Sampai sini ada yang tanyakan, silakan. Bingung atau enggak ini? Atau masih nanti kaitannya dengan teorinya Bapak Ibu sekarang udah lebih tahu kan? Lebih menguasai nanti. Mohon Coba maaf, kita lihat dulu. Ya, silakan. Untuk yang poin 6 itu untuk pendanaan IKN kan ada juga dana filantropi. Mungkin ada penjelasan dari poin tersebut Pak, untuk penambahan wawasan juga ini. Masih istirahat? Atau sudah Pak Zainal? Sudah Pak Asep. Sudah pada kumpul lagi? Sudah? Ya. Oke Pak. Sudah ya. Yuk. Nanti saya batasi sampai jam 9 ya. Mohon izin ya Pak Zainal ya. Ya Bapak. Oke. Jadi Bapak Ibu sekalian membuat ini aja. Nanti membuat tulisan. Nanti dibimbing ada staf saya nanti ya, Pak Joni namanya, nanti akan membimbing kalau ada yang ditanya-tanyakan bagaimana cara menulis itu. Kemudian nanti kalau bisa langsung jadi gitu loh Pak. Jadi daripada Bapak Ibu sekalian nanti mikir lagi yang lain, nah pada jam-jam inilah dibuat nanti sekitar paling menurut saya sih 30 menit aja udah jadi selesai.
Ya, nanti dikumpulkan, alamatnya sudah ada ya, ininya dikumpulkan nanti biar kami nilai, dan nilainya nanti akan kami serahkan ke bagian akademik ya untuk dimasukkan sebagai salah satu nilai. Kan ada dua atau tiga untuk paradigma ilmu ekonomi itu ya, Pak Prof. Mario Nani ya, Prof. Mario sama Prof. siapa itu? Prof. Munawar. Munawar saja. Oh, Prof. Munawar ya. Berarti nilainya dari Prof. Munawar sama saya ya. Iya. Mudah-mudahan nilainya yang terbaik. IP-nya kalau bisa di atas 4 gitu. Kalau bisa kan. Lanjut ya. Lanjut dulu ya. Oke, ini IKN, kemudian kalau ini ya tanah, kemudian status segala macam udah diatur ya di undang-undangnya. Silakan baca sendiri. Lanjut. Saya kira kalau untuk yang lainnya bisa nanti dipelajari ya status tanah di IKN. Nah di sini ada dua Bapak Ibu sekalian, nanti status tanahnya tadi ya nanti akan menjadi barang milik negara. Ini kalau nanti dibeli dari APBN, ini nantinya berlaku undang-undangnya Undang-Undang 1 2004 tentang perbendaharaan dan Undang-Undang 3 2022 tentang IKN. Kemudian kalau tanah di wilayah IKN yang tidak terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan, ini nanti modelnya tadi aset dalam penguasaan, yang nantinya ini akan diusahakan, gitu kan, aset dalam penguasaan yang nantinya akan diusahakan, yang di luar 56.000 hektar itu ya. Jadi kalau yang 56.000 hektar nanti masuk ke sini, kemudian di luar itu dengan total tadi 256.000 hektar ini akan menjadi aset penguasaan, dan inilah nantinya menjadi sumber penggerak penghasilan dari otorita IKN ini di sini. Lanjut ya, tata kelola. Lanjut, saya kira ini nggak terlalu ini terus. Nah, ini model yang tadi, Bapak Ibu sekalian, pemanfaatan sebelumnya. Nah, ini, Bapak Ibu sekalian. Jadi, pemanfaatan kalau ada aset barang milik negara di EKN ini, nanti dilakukan jenis pemanfaatannya di sini. Sewa, kerjasama pemanfaatan, sama kerjasama utilisasi. Kalau sewa, ini ada batasannya, jangka waktunya maksimal 30 tahun, pembayaran berupa uang atau selain uang, tunai atau bertahap. Jadi bisa pihak-pihak lain bisa melakukan ini. Tapi dibatasi ya kalau sewa ya. Kalau sewa maksimal 30 tahun. Tapi kalau kerjasama pemanfaatan, tadi ya jenis kerjasamanya, ini jangka waktunya bisa sampai 50 tahun. Dan dapat diperpanjang ini biasanya. Sewa juga sama, dapat diperpanjang. Nah, ini maksimal 50 tahun kerjasamanya dan dapat diperpanjang. Kemudian ada namanya revenue sharing, pembagian penerimaan ya. Revenue sharing dapat penunjukan langsung, artinya tidak melalui lelang, intinya. Jadi pihak tertentu dapat dilakukan penunjukan langsung sebagai pihak yang melakukan kerjasama. Misalkan gini, kalau ada aset yang mau dikerjasamakan, misalkan mau bangun terminal bis gitu ya, belum ada terminal bis. Nah nanti pihak ketiga atau pihak swasta itu kalau sudah memenuhi syarat kriteria yang sudah ditentukan, umumnya kan harus melalui lelang ya, umumnya ya. Segala sesuatu yang terkait dengan untuk kepentingan publik, pemerintah yang menyelenggarakan itu harus melalui lelang. Tapi di sini ada diskresi, ada pengecualian. Jadi untuk kerjasama pemanfaatan tertentu ini nantinya dapat penunjukan langsung. Jadi bisa si ini yang akan mendapat ini, dan itu bunyi di aturannya, di undang-undangnya bunyi gitu ya, dapat penunjukan langsung. Tapi kriterianya dengan
ketat di sini. Jadi nanti yang dapat menunjukkan langsung itu apakah BUMN, BUMD atau badan usaha yang benar-benar sudah secara istilahnya yang benar-benar sudah punya nama lah gitu ya, sudah punya nama. Kemudian dapat dilakukan perubahan struktur bangunan. Ini kemudian untuk kerjasama utilisasi itu kerjasama yang tadi ya. Jadi negara membangunkan, kemudian asetnya dibangunkan, asetnya dari pemerintahan, kemudian diutilisasi, namanya kerjasama utilisasi. Di sini nanti penyerah kelolaannya khusus kepada BLU atau badan usaha yang modalnya dimiliki oleh negara, ya, BUMN atau pihak lain yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Jadi untuk aset-aset yang sudah ada nantinya, kemudian belum ada dikelola oleh pihak-pihak tertentu, nanti akan diserahkan di sini. Bisa BLU, bisa BUMN, bisa pihak lain yang ditunjuk nantinya oleh Menteri Keuangan. Kemudian bentuk pemanfaatan di sini sebenarnya bisa sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna, ya, BSG BGS ini, KSPI, dan ketupi. Nah, ini ada lagi ketupi. Tahu nggak ketupi? KSP itu kerjasama penyediaan infrastruktur. Jadi untuk infrastruktur yang ada itu nanti modelnya adalah kerjasama penyediaan infrastruktur. Misalkan untuk jalan tol, ya, itu KSPI. Ada namanya ketupi. Ketupi ini adalah kerjasama untuk penyediaan infrastruktur juga sama, cuman di sini infrastrukturnya sudah ada. Jadi misalkan bandara yang ada di Balikpapan misalkan, ya, ini bisa dikerjasamakan dalam bentuk ketupi karena bandara yang sudah ada tapi belum optimal. Misalkan baru hanya dikelola oleh Angkasa Pura I, tahunnya belum optimal menghasilkan. Ini pemerintah bisa membuat kerjasama dengan pihak-pihak tertentu, biasanya pihak-pihak dari yang lebih besar, ya, yang lebih besar pengelolanya selain dari Angkasa Pura, misalkan dari yang mengelola bandara di Singapura yang sudah ini misalkan apa ya namanya, nah itu bisa diajak kerjasama sehingga nantinya akan menghasilkan yang lebih besar, penghasilannya akan menghasilkan lebih besar. Misalkan bandaranya di-upgrade lagi, diapakan gitu ya, model-modelnya gitu, ketupi itu kerjasama tertentu untuk penyediaan infrastruktur namanya. Ini menarik nanti Bapak Ibu sekalian kalau mau belajar di sini tuh, wah ini jadi dokternya dokter double ini nanti kalau bisa mendalami ini ya, ini bagus ini nanti. Tapi kalau yang sini hanya Bapak Ibu sekedar tahu aja lah bahwa ternyata aset-aset negara itu, kekayaan negara itu dikerjasamakannya demikian gitu ya. Ini gitu aja. Lanjut ya. Kemudian kalau pemindahan tanganan sama lah, kalau ada aset yang sudah tidak digunakan atau tukar menukar itu bisa dilakukan ini ya. Pemindahan tanganan dilakukan dengan persetujuan. Kalau untuk persetujuan Menteri Keuangan nilainya dengan 100 miliar, tapi kalau untuk persetujuan Presiden untuk nilai di atas 100 miliar. Jadi nanti kalau ada aset-aset yang ada di IKN tersebut bisa dilakukan penjualan atau tukar menukar, maka batasannya ini. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar namanya PMPP ya, penyertaan modal pemerintah pusat ya, PMN atau kalau di daerah PMPD ya, penyertaan modal pemerintah daerah. Ini sama, jadi penyertaan modal. Jadi ada pihak pemerintah atau Pemda mengeluarkan fresh money atau dalam bentuk aset, kemudian diikutsertakan di BUMN atau BUMD, itu namanya penyertaan modal. Penyertaan modal pemerintah pusat atau penyertaan modal pemerintah daerah. Lanjut ya. Nah, cukup ya pengelolaan rumah negara di IKN, nanti ya sama lah ya, ada rumah negaranya nanti disiapkan. Modelnya gini Bu, rumahnya bagus gitu kan. Lanjut, terus masih ada. Nah, kebalikannya yang di Jakarta bagaimana nih Bapak Ibu sekalian? Di sini kan
Coba lihat, ada aset yang ada di Jakarta Utara. Di sini ada sekitar 204 aset. Kemudian nilainya 90 triliun. Kemudian ada 731 aset gedung bangunan 3 triliun nilainya ya. Ada ini. Kemudian di Jakarta Timur nih. Ternyata banyak aset-aset negara kita. Nilainya di DKI ini Pak, Bapak Ibu sekalian coba lihat. 1.464 triliun nilainya. Kalau aset secara nasional kita ini ada sekitar, kemarin di neraca itu berapa? 10 triliun ya? 10.000 triliun ya? Terus utangnya 6.000 triliun. Nanti coba kita lihat ya, yang aset ini, aset-aset yang ada apa namanya di neraca kita ya, di LKP Pak, laporan keuangan pemerintah pusat ya. Nanti kita lihat. Cuman ini kita lihat dulu nih. Jadi nanti Bapak Ibu sekalian, kalau pindah ya, kalau pindah ke IKN tadi, maka ada aset-aset yang di Jakarta sini, baik dalam bentuk gedung, bangunan, tanah, dan sebagainya, yang menjadi dulunya punya kementerian lembaga dan aset-aset negara lainnya, itu nanti akan tidak optimal kan? Jadi semuanya kan udah pada pindah ke sana. Terus diapakan aset ini? Nilainya segini, Bapak Ibu sekalian, 1.464 triliun. Nilai yang ada di laporan keuangan. Terdiri dari objeknya ini. Ada 2.388 NUP. NUP itu adalah nomor urut nomor identitas lah ya. Ini untuk tanahnya ini nilainya 1.397 triliun. Nilai tanahnya yang ada tersebar di sini. Kemudian ada bangunannya, kemudian ada kendaraan dan lain-lain. Nilainya 3,64 triliun. Tersebar di seluruh Jakarta ini dan nantinya akan idle, istilahnya idle itu tidak digunakan secara optimal, diapakan, nah gitu ya, dihibahkan atau diapakan. Nilainya sangat tinggi sekali Bu, 1.400. Kalau tadi pihak bandara Kediri bangun bandara itu berapa? 9,5 triliun ya, 9,5 triliun. Jadi kalau dibandingkan dengan ini tidak terlalu besar ya. Kenapa saya tahu Kediri ini Bapak Ibu sekalian, jadi biar tidak ini ya salah persepsi, karena kami di kantor itu diminta tolong oleh Pemkab Kediri untuk membantu terkait dengan aset-aset yang terdampak oleh bandara. Jadi kami diminta untuk menginventarisir, menilai aset-aset yang terdampak, kemudian aset yang terdampak itu kan diambil oleh gudang garam ya. Kemudian gudang garam itu harus menyediakan aset pengganti. Jadi gudang garam mengambil aset-aset barang milik daerah. Di sana ada SD, ada SMP, ada puskesmas, pusku, ya, puskesmas pembantu. Kemudian ada aset-aset lain yang punya Pemda. Itu diambil alih oleh pihak gudang garam. Kemudian pihak gudang garam menyediakan aset pengganti. Jadi dia mengganti, membangunkan asetnya di luar bandara itu. Jadi dia bangunkan SD-nya. SD-nya juga jadi bagus gitu ya. Jadi SD internasional, ada SMP, ada lain-lainnya. Di sana ada puskesmas, aset-aset yang terdampak itu. Jadi kemarin kita diminta sehingga kita tahu perkembangannya tuh bagaimana bandara itu bisa jadi. Dan kami juga diawasi kemarin itu oleh Menko Investasi Pak Luhut. Jadi kami di monitor, terus tolong dibantu untuk penyelesaian bandara tersebut. Jadi kami insya Allah tahu lah ya terkait dengan bandara itu. Jadi tidak ngawang-ngawang gitu. Jadi memang kita terlibat ke sana gitu, ikut membantu teman-teman Pemda Kediri ya. Nah kembali ke sini Bapak Ibu sekalian, jadi untuk nilai ini sangat besar sekali ya, 1.406. Diapakan? Nah, nanti di sini ada beberapa skema nantinya yang akan diterapkan. Yang pertama bisa dilakukan kerjasama, jadi bisa disewakan,
dikerjasamakan dengan pihak lain, kemudian nanti akan menghasilkan PNBP, hasil kerjasama atau sewa tersebut. Kemudian uangnya nanti ini digunakan untuk membantu terkait dengan pendanaan tadi untuk pembangunan IKN yang berikutnya gitu ya. Jadi ada aset-aset nantinya yang disewakan, dikerjasamakan, yang sudah ditinggal akan dioptimalkan, rencananya begitu. Kemudian nanti hasil dari kerjasama pemanfaatan itu nantinya akan digunakan untuk pendanaan aset IKN tersebut yang nilainya sumber awal itu sekitar 500 triliun itu kan. Itu ya Bapak Ibu sekalian. Nantinya masuknya ke pendanaan dari APBN ya. Jadi ini nanti misalkan ada aset yang sudah tidak digunakan, dikerjasamakan, kemudian ada hasilnya, ini masuk ke kas negara, modelnya gitu, kas negara, kemudian dari kas negara, nanti dimintakan persetujuan ke DPR melalui APBN, akan digunakan untuk pembangunan ibu kota negara baru, untuk tambahannya ya, untuk tambahan. Dan nilainya ya nanti segini ya, di Jakarta ya sangat fantastis kan nanti nilainya ya, nilai kerjasamanya. Kalau kita lihat aja misalkan ini ya 1464 T, kalau dikerjasamakan aja menghasilkan setengah persen aja dalam 1 tahunnya dari besaran ini kan berapa tuh? Udah berapa ya? Kalau 10% kan 146 T ya. Kalau 1% 14 T. Berarti setengah persen aja dalam 1 tahun bisa menghasilkan sekitar 7 T. Dan 7 T bisa bangun untuk apa gitu ya. Bisa bangun 7 triliun itu dalam 1 tahun bisa bangun untuk apa gitu ya. Macam-macam lah ya. 7 T itu kan kayak tadi bandara lah, bandara sekitar 9,5 T ya, 9,5 T itu bisa jadi bandara kan. Kalau 7 T, kalau 9,5 T itu kan sudah termasuk tanahnya. Kalau 7 T bangunnya aja lah bisa, Bu Ida bisa bangun 1.000 lantai ya Bu ya, misalnya uang 7 T ya Bu ya, itu ya. Lanjut ya, jadi digunakan untuk apa? Ternyata udah ada perencanaan akan dikerjasamakan. Nah, ini model gedung-gedungnya mungkin Bapak Ibu sekalian pernah lihat ya di Jakarta. Misalkan ini gedung Kementerian Keuangan, Twin Towers ini, gedung A dan gedung B, Bu Menteri di gedung A-nya, gedung B biasanya Itjen dan sebagainya di sini gedung B. Kemudian ini siapa ya? Ini ada juga Kementerian Perhubungan, kalau tidak salah ini ada ISDM, dan banyak ya. Gedung-gedung kementerian lembaga di Jakarta itu kan banyak. Lanjut, kemudian profil dan potensi PNBP. Nah, BMN, kadang-kadangnya gini, untuk DKI Jakarta. DKI Jakarta tadi sudah tahu ya, aset potensialnya segini. Terus estimasi pendapatannya segini. Karena dengan pemanfaatan tadi ya, kalau dilakukan pemanfaatan tanah di sini nilainya yang bisa dilakukan pemanfaatan itu 364 triliun. Ini baru perkiraan aja teman-teman. Nah, estimasi kontribusinya ini 3 triliun sama 1 triliun, 4 triliun untuk dilakukan pemanfaatan. Jadi sekitar 4,66 triliun per tahun. Tadi perkiraan saya 7 triliun ya. Saya belum lihat ininya slide yang ini. Ya sekitar segitulah. Tapi kalau mau dipindah tangan kan dijual, misalnya ada aset-aset yang bisa dijual, ini skemanya dapat dilakukannya ini proyeksi nilai pendapatannya. Pemindah tanganan sekitar 21,6 triliun. Nah kalau dijual bedanya dengan dimanfaatkan ini apa? Kalau dijual nanti asetnya lepas Bapak Ibu sekalian. Jadi dijual itu asetnya kayak dijual lah. Kalau kita punya aset kemudian dijual berarti kita dapat uang, asetnya lepas gitu ya. Tapi kalau pemanfaatan istilahnya disewakan itu kan kita asetnya tetap punya kita, tapi kita dapat hasil dari optimalisasi pemanfaatan tersebut gitu ya. Jadi asetnya tidak lepas kalau pemanfaatan, tapi dapat uang. Cuman besarannya tidak sebesar kalau dipindah tangankan. Kalau ini dipindah tangankan ini juga masih estimasi. Jadi kalau dilepas itu kan nanti berapa yang akan diperoleh.
dan secara bertahap rata-rata sekitar 21 triliun namanya. Nah, kalau uang ini bisa, kalau saya sih lebih prefer ke sini, jadi asetnya tidak lepas, aset negaranya tetap ada, lebih baik ada, dan asetnya tidak lepas. Jadi hasilnya ya sekitar segini. Cuman ini tergantung nanti pimpinan lah yang menentukan lah ya. Mana mungkin ada skemanya, ada sebagian untuk dilakukan kerjasama, pemanfaatan, skemanya ada sebagian yang dilakukan pemindah tanganan terkait aset-aset tersebut. Lanjut ya. Wah, ini terus. Nah, nantinya begini, namanya Smart City IKN di sini, Bapak Ibu sekalian. Ada akses dan mobilitas, kemudian ada lingkungan hidup dan iklim, tadi ya, Forest City itu di sini, Forest City, Smart Security, kemudian sistem pemerintahan berbasis elektronik, sistem perkotaan, begini, dan kelayakan huni dan kedinamisan. Jadi nanti ada semacam tempat terbuka kali kan untuk nanti kan ASN aja sekitar bertahap ya akan di ini tahap pertama itu 60.000 sudah harus beralih 2024. ASN itu 60.000. 60.000 itu kalau bawa keluarganya minimal istrinya sama anaknya 1 atau 2 gitu kan jadinya berapa kan? Nah, harus disiapkan ini kelayakan huni dan kedinamisan. Jadi itulah tugas dari otorita, salah satunya tugas dari otorita IKN ini ya untuk melakukan ini. Namanya Smart City IKN. Kita peroleh dari Bappenas ini. Bappenas membuat ini gitu ya konsepnya. Lanjut. Kemudian Istana Kepresidenan mungkin Bapak Ibu sekalian kita tahu kan Istana Presiden kemarin sudah pernah ya dibahas ya. Ada yang ada di Jakarta, ada di Bogor, dari mana lagi? Ada di Bali, ada di Jogja. Ada ya. Kemudian di Papua ada nggak ya? Baru mau bangun ya kalau misalnya. Rencana mau dibangun, Pak. Baru mau bangun ya? Ya, Mas Andro ya. Nah, IKN ini mau buat ini juga nih, namanya Istana Kepresidenan, modelnya begini. Keren modelnya ya. Kemudian istananya di sini Istana Negara, luasnya sekitar luas tanah yang terbangun sekitar 1 hektar ya. Luas bangunannya 2 kali lipatnya sekitar hampir 2 hektar, ada 4 lantai. Kemudian ada basement dan rooftop. Jadi di atas sini rooftopnya, rooftop sini, kemudian di bawahnya ada basement. Di sini, Pak. Kemudian nanti ada lapangan upacara. Jadi ada tempat upacara di sini. Nanti ke Istana Upacara Kepresidenan gitu ya. Hari kemerdekaan misalkan atau hari-hari besar lainnya dipimpin oleh Pak Presiden, direncanakan ada namanya lapangan upacara luasnya sekitar 2 hektar. Lalu ini di sini, ini juga kayaknya taman juga tuh. Kemudian ada kantor presiden, kantor kepresidenan, kantor sekretaris presiden. Luasnya kantor presiden itu sekitar 6.000 meter, kemudian kantor sekretaris presidennya sekitar 11.000 meter. Kemudian ada bangunan pendukung lainnya. Ya, jadi ini semua ini yang istananya saya belum tahu juga yang mana ya istananya, apa yang sini kali ya, sini atau ini kepresidenan, pokoknya daerah-daerah sini lah. Lanjut ya. Nah, kemudian nanti akan dibangun semacam masjid di sana. Masjidnya modelnya begini, luasnya sekitar 3 hektar dan menampung sekitar 61.000 jamaah. 61.000 apa ini ya, masjidnya lumayan juga. Nanti Bu Ida bolehlah yang pertama untuk di sini ke sini gitu. Kalau nggak masuk ke masjidnya fotonya di sini gitu. Kalau udah jadi ya. Insya Allah. Ya. Nanti bareng-bareng Pak Asep. Oh iya boleh. Reuni nanti.
Iya, Ya. mampir ke Bengkayang. Kayaknya Mas Aan langsung duluan ya untuk Saya menunggu di Kalimantan ya. termasuk. Ya, lanjut Izin ya. bertanya Pak Asep sebelum dilanjut. Ya boleh, silakan Bu. Oke, untuk perencanaan tadi pemindahan IKN kan sudah secara fisik bagus, sudah sudah tertata rapi. Nah, di samping itu ada nggak ini perencanaan sosial? Misalnya nanti setelah pindah ke Kalimantan itu bagaimana di Jakarta? Karena di situ biasanya ada gula, ada semut itu. Jadi kalau gulanya itu dipindah nanti semut-semutnya ini terus bagaimana? Begitu apakah ya kan tinggal toples-toplesnya saja nanti nggak ada gulanya itu terus semutnya. Jadi masyarakat yang pekerjaannya seperti Gojek, kemudian tukang-tukang sayur dan semacam lainnya itu apakah juga ada perencanaan setelah Jakarta ini nanti bagaimana seperti itu Pak? Masih mute Pak. Pemindahan ibu kota ini kan terkait dengan pemindahan ibu kotanya ya, pemerintahannya ya. Jakarta tetap jalan walaupun nggak ada ibu kotanya pindah gitu kan. Kayak Malaysia lah, Malaysia misalkan dulunya kan di Kuala Lumpur ya, tapi pusat pemerintahannya ternyata pindah ke Penang. Kuala Lumpurnya mati nggak? Enggak kan? Kuala Lumpurnya tetap ada gitu ya. Sama yang lain juga, ini hanya memindahkan pemerintahannya. Jadi memindahkan. Nah, yang di Jakartanya bagaimana? Yang Jakartanya tetap jalan, malah rencananya yang di Jakarta itu akan menjadi pusat bisnisnya di sana gitu ya. Pusat bisnis tetap pusat ininya ada di Jakarta gitu ya. Hanya pemerintahannya aja yang pindah. Memang ada beberapa yang terdampak, misalkan tadi ya, ada beberapa mungkin orang-orang atau yang biasanya berhubungan dengan pemerintahan, kemudian setelah pemindahannya bagaimana? Ya mungkin dia pilihannya bisa salah satunya ngikut, kalau dia misalkan sudah biasa bertender dengan pemerintahan ya berarti dia akan ikut, tapi nanti di wilayah yang di luar batas pemerintahan tadi Bu, ngikutnya di sana kali ya. Tapi kalau dia masih tetap di Jakarta ya dia akan bertransformasi bukan dengan pemerintahan lagi, mungkin nanti dengan bisnis yang lain. Jadi kalau menurut saya sih dampak yang ditimbulkan karena pindahnya ibu kota negara ini tidak terlalu signifikan terkait dengan yang ditinggalkan Jakarta. Kalau menurut saya itu kemungkinan malah bisa lebih besar lagi gitu ya, karena nanti menjadi